Allahumma firli. Baca yang enak, yang khusyuk, yang tumaknina. Kenapa? Sedang berhadapan dengan Allah, baru meletakkan kening, subhana rabbiyal a'la, langsung duduk di antara dua sujud. Ya Allah, maka jangan heran ada orang sholat tarawih ditempuh dalam 10 menit. Di mana? Di Indonesia. Di Jawa Timur. Benar. Kan pernah saya sholat di rumah ke adik saya. Kalau sholat tarawih di mana? Situ di musola. Berangkatlah ke musola. Habis begitu, Allahu Akbar. Saya baru takbiratul ihram, belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah ruku, udah sujud. Saya bilang, ini setan semua nih yang sholat. Loh iya. Kenapa? Setan kan nggak mau sholat yang benar. Ya udah, saya sholat sendirian. Pindah ke rumah kakak saya. Mana masjidnya? Belakang. Yuk ke sana. Imamnya beda. Sama juga. Saya ngomel sama kakak. Kakak itu kan kiainya orang sini. Kenapa nggak diluruskan? Udah. Tapi tambeng. Heran saya. Coba. Yang enak. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Begitu sujud, jangan puas dengan 3 bacaan tadi itu. Baca dalam kitab Sahih Muslim. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Nabi kalau membaca bacaan sujud selesai yang tadi itu ditambah Allahumma fili zambi kullahu dikohu wajilahu wa awalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Hafal? Hafal? Nggak pernah baca, mau hafal baik. Baca dalam kitab Sahih Muslim. Allahumma fili dzambi kullahu, ya Allah ampuni semua dosa saya. Dikohu yang kecil, wajilahu yang besar, wa awalahu yang awal, wa akhirahu yang akhir, wa sirrahu yang tidak nampak, wa alaniyatu yang nampak. Kan enak. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbi, inda sujud, jarak yang paling dekat antara Allah dan hambanya dikala sujud. Maka di sujud itulah baca doa-doa seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi dipesan sampai curug. Bukan dipesan, nanya saya. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah? Saya suka kalau ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mi'rajnya Mi'rajul Muslim. Ya. Masalah salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Yang saya tanyakan tadi istilahnya salat, kita kalau mau salat itu harus membersihkan diri ya terlebih dahulu. Nah, dalam arti kata membersihkan diri itu yang seperti apa Pak Ustadz? Oke. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang tadi Pak Ustadz katakan imam baca suratnya panjang gitu Pak Ustadz. Ya. Nah kan kita jadi makmum nih, kita nggak hafal itu istilah surat panjang kan, mungkin besar kita tidak bisa ngikutin ya Pak Ustadz. Nah itu baiknya bagaimana Pak Ustadz? Biasanya kan ya diri saya sendiri lah Pak Ustadz. Ya. Kalau imamnya baca surat panjang itu, saya kadang-kadang mau dongkol segala macam ada di otak saya gitu loh Pak Ustadz. Wah, itu tadi istri masak apa? Umpamanya itu seperti itu Pak Ustadz. Nah, tapi terkadang saya baca surat ini aja, saya baca surat yang pendek-pendek gitu ya. Pak Ustadz, yang bisa saya hafal gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Apa baiknya kita membaca surat yang bisa kita hafal atau kita mendengarkan? Kalau mendengarkan, kadang-kadang otak kita juga suka kemana-mana gitu. Itu yang kedua Pak Ustadz. Yang ketiga, ini 3
pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Yang ketiga itu kita terlambat sholat Pak Ustaz. Ya. Nah, terlambat 1 rakaat, otomatis kan kita ketinggalkan bisa baca tahiyatnya 3 kali ya Pak Ustaz. Ya, itu sholat maghrib. Ya, maksudnya ya kalau walaupun bukan sholat maghrib pasti kan kita ya 3 kali lah ya. Tahiyatnya. Maksudnya sholat maghrib itu tahiyat semua isi. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Kita membaca atahiyat awalnya ataupun atahiyat akhir. Bagus. Terima kasih Pak Ustaz. Yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita mau sholat, bersihkan hati. Arti bersihkan hati itu bahwa kita sudah berjanji inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan ada perasaan di dalam hati supaya dibilang nih orang paling rajin ke masjid dari kampung Liu kemari. Jangan, hilangkan semua. Itu riya, membatalkan amaliyah baik kita. Ditata hati supaya nanti dikatakan orang ini. Hilangkan semua. Lillahi ta'ala. Imamnya disukai tidak disukai, maka tetap sholatnya lillahi rabbil alamin. Enggak. Apa itu kan tetangga gue itu imamnya, resek orangnya. Sholat aja sok khusyuk. Ngapa ngomong begitu? Itu maksudnya disucikan. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada salaman enggak? Ayo, ada salaman enggak? Takut kan? Tergantung cantolannya ya. Pernah saya sholat di sebuah masjid, sholat zuhur. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, saya ajak salaman. Afwan bid'ah. Wow. Belok ke kiri. Afwan bid'ah. Saya sholat di Masjid Nabawi, entah orang mana, yang jelas bukan orang Indonesia. Ya nanya, Malaysia? Lah, ana min Indonesia. Bagus. Saya ajak salaman tuh. Langsung nanya. Begitu saya jawab Indonesia, bagus. Begitu di Indonesia, salaman bid'ah. Kan susah. Emang zaman Nabi ada sahabat begitu salam terus salam-salaman? Gak usah nyari ke sana, repot. Kata Nabi, idza laqiyal muslimani, kalau orang Islam ketemu, tsumma yatasafahani, lalu bersalaman, mau dimanapun, yang penting bukan pada saat sholat. Allahu Akbar. Kumaha damang. Ya. Selesai sholat, bebas, mau salaman, mau ngupil boleh. Salam terus ngupil, bid'ah. Ya nabi tak aja itu tak ngupil. Bener nggak kira-kira? Jadi tidak harus diarahkan zaman Nabi, tidak ada. Lalu bid'ah, kalau sudah bid'ah, kullu bid'atin dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin pinnat. Masa gara-gara ngupil, gara-gara salaman di neraka? Yang bener aja Pak kawan. Jadi tadi situ Pak ya, niatnya. Yang kedua tadi masalah imam bacaan panjang. Saya ingat pesawat berangkat jam sekian, saya sholat subuh di Bandara Soekarno-Hatta. Imamnya bacanya panjang banget. Ya Allah, saya ketinggalan pesawat nih nanti. Oh iya. Nah, itu. Ya yang lain gegetan, ada yang kakinya gini-gini. Yang samping saya. Ini namanya termasuk
imamul ummi. Tahu artinya ummi? Oon. Loh iya, kenapa oon? Nabi bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam sholat, peringan. Fa inna fihim, di dalam jamaah itu ad-dhaif, ada yang fisiknya lemah. Kayak saya duduknya pakai kursi. Kenapa? Enggak bisa sujud. Kenapa? Kebanyakan duit, berat sini. Iya. Wasakim, ada orang yang sakit. Wal kabir, ada orang yang sudah lansia. Ada dzul hajah, ada orang yang punya keperluan. Baru beli sepatu, ingin istiqomah sholat berjamaah, imamnya lama. Yang diinget apa? Nah. Aduh, lama amat nih. Sepatu gue gimana nih? Loh iya, maka jangan panjang. Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Nabi, Mu'adz, kamu jangan bikin fitnah. Fitnah apa ya Rasul? Kenapa kamu menghilangkan orang ingin berbuat baik, sholat berjamaah, orang ini mental keluar dari jamaah, ngadu kepada Nabi. Kenapa kamu baca surahnya panjang-panjang? Kecuali kalau kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, memang orang sana khusus untuk ibadah, kan gitu. Kalau di sini kan beda. Yang mau kerja silahkan monggo, karena ada yang punya kepentingan kan. Yang ketiga, ya, jadi bacaannya itu harus nggak usah panjang-panjang, yang terukur, kayak polisi gitu loh, nembak penjahat terukur, padahal kena kepalanya mati. Terukur nggak? Ya, diukur kepalanya, tembakan gitu. Oke, yang ketiga, ketika tahiyat, sholat terlambat, tentu tahiyatnya 3 kali. Imam duduk tahiyat akhir, kita tetap duduknya bukan tahiyat akhir. Karena kita belum berakhir, masih nambah rakaat berikutnya, maka duduknya adalah tahiyat awal. Yaitu duduk iftirash. Gitu Pak ya. Bacaannya ya tetap sampai bacaan sholawat. Begitu syahadat, terus sholawat, titik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada yang lain? Ayo. Jangan-jangan takut mau bertanya. Dah, terakhir ya Bapak Ibu. Hah? Yang mana? Oh, yang bacaan surat tadi. Ya, ini betul, saya lupa. Yang kembali kepada masalah di bandara, akhirnya karena saya sering pagi berangkat, akhirnya saya jadi imam. Loh iya, apa saya baca? Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Selesai sholat, Ustaz, mantap. Ya memang senangnya begitu ya. Kan zaman Nabi ada orang sholat itu kulhu mulu. Akhirnya nanya Rasul, ngapa tuh kawan? Kalau sholat kulhu mulu, tanya sama dia. Dia jawab, di dalam qul huwallahu ahad ada sifat kemahaagungan Allah, maka aku cinta terhadap qul huwallahu ahad. Dia balik pada Nabi, apa kata kawanmu? Dia cinta kepada qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Allah pun cinta kepada dia. Akhirnya orang yang sholatnya qul huwallahu ahad mulu. Begitu ditanya malaikat Israel, Israel, siapa yang kamu cabut nyawanya? Pak Qulhu ya Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Qulhu semuanya. Lu jangan dihina. Nggak apa-apa, ini imam. Dari dulu Qulhu mulu. Lah kan Allah demen. Begitu. Lah kalau nggak hafal, jangan coba-coba niru ahlullah Ustadz Hamid. Iya. Baca sabihis nggak pernah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihis marabbikal alal ladzi khalaqa fasawwa wah wah
Wah. Jadi kan ada kejadian nyata nih di kota. Saya ditanya masalah itu. Imamnya baca suratnya nggak hafal. Yang dibaca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul likulli humazatil lumazah. Loh, ini kejadian nyata. Ya ntar ini. Akhirnya zamannya mengatakan subhanallah, ganti surat Al-Kafirun. Enggak kelar-kelar lah, ambudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala antum abiduna, subhanallah, ganti surat yang lain. Ketiga kali salah juga, subhanallah. Udah kagak aci. Dia pulang karena kagak aci. Nah sekarang bagaimana kalau imamnya itu bacaannya panjang, Bapak segera ada keperluan, boleh mufarokoh. Mufarokoh artinya apa? Misah. Pada bulan suci Ramadan, saya ikut acara buka bersama, imamnya begitu sholat maghrib, saya seketika mufarokoh. Kenapa bacaan Fatihahnya amburadul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal kan iyyaka na'budu mat asli mat tabi. Iyyaka na'budu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka kan beda. Ghairil maghdubi mat tabi. Ghairil maghdubi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Batin saya, udah saya mufarokoh, pisah. Itu salah satu cara kalau kita tidak kuat sholat berjamaah dengan yang bacaannya panjang. Makanya Mu'adz bin Jabal jadi imam, bacanya panjang banget, yang pada akhirnya orang ini keluar dari jamaah. Ketika saya sholat di Cilincing, sholat zuhur, tahiyat lama, yang orang ini baca doa atau tidur. Ada kali 10 menit. Saya nggak ngerti apa ini yang dibaca. Maka hal-hal seperti ini sudah diatur oleh Nabi. Peringan sholatnya. Kalau memperingan sholat, bacaannya juga jangan terlalu ringan. Allahu Akbar. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Tapi kebangetan nih orang. Gitu Pak ya? Ada lagi? Atau cukup? Cukup. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini bukan dalam rangka untuk kita semakin pisah, semakin pecah. Ayo kita bersatu melalui sholat. Kalau ada perbedaan, ayo kita siap menerima perbedaan. Janganlah kita mewariskan kepada generasi yang akan datang, generasi yang penuh dengan perpecahan. Karena Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdal mun'amin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali ikram, ya Hayya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu, ya Ghiyasal mustaghitsin, ya Ghiyasal mustaghitsin, ya Ghiyasal mustaghitsin, agisna 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 ya Allah. Allah maghfirlana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa quluba auladina wa quluba dzurriyyatina ala dinika wa ala taatika. Allahumma hdina shiratal mustaqim wa ahsurna yaumal qiyamati ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina syuhada was salihin. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la.
Allahumma rafiqul a'la, Allahumma lakal hamdu walikal mustaka wa antal musta'anu la haula wa la quwata illa billahil azim. Nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kulli. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tetap bersama dengan membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.